Pemirsa, kita berjumpa dalam program Sorot bersama saya Mustika Ratna. Penolakan juru parkir atau jukir Surabaya tentang penerapan KRIS sebagai pembayaran parkir di Surabaya kini menjadi polemik. Permasalahan baru ini merupakan tema lama yang tak kunjung tuntas. Dalam polemik ini juru parkir pun disudutkan dan akhirnya bersuara lantang. Protes dilayangkan dengan menyalahkan pemerintah kota Surabaya dan Dinas Perhubungan Surabaya yang dianggap tak peduli nasib mereka dan hanya mengeruk keuntungan dari target retribus. Yang terhormat Bapak Wali Kota Surabaya, kami Paguyuban Jukir Surabaya mewakili seluruh jukir Kota Surabaya dalam hal ini menyampaikan bahwa juru parkir Kota Surabaya menolak pembayaran non tunai berada di Kota Surabaya. Juru parkir Kota Surabaya menolak pembayaran non tunai di Kota Surabaya. Sekali lagi, seluruh jukir Kota Surabaya menolak pembayaran non tunai di Kota Surabaya. Penerapan KRIS sebagai pembayaran parkir di Surabaya kini jadi polemik. Penolakan juru parkir atau jukir Surabaya kini menjadi permasalahan baru di tema lama yang tak kunjung tuntas. Sosialisasi penerapan pembayaran parkir sistem non-tunai atau KRIS serta parkir berlangganan tak lagi searah dengan keinginan para jukir. Program retribusi parkir tepi jalan pemerintah kota bersistem digital dianggap para jukir justru menurunkan pendapatan harian mereka. Para jukir Surabaya dalam Paguyuban Jukir Surabaya atau PJS menginginkan regulasi yang jelas sebelum sistem diberlakukan. Mereka khawatir penggunaan KRIS justru menurunkan pendapatan. Realita terjadi saat para juru parkir di sepanjang Jalan Tunjungan Surabaya menolak sistem parkir tersebut. Bahkan konflik antara juru parkir di Jalan Tunjungan dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya mendadak viral di media sosial saat sistem parkir digital itu disosialisasikan. Saya tidak ada niat memiskinkan jukir, saya malah membantu bapak-bapak semua. Teori yang bagaimana setorannya aja tidak sesuai, Pak. Setorannya tidak sesuai. Banyak yang nggak setuju. Nggak setuju, Pak. Iya. Kenapa, Pak, alasannya, Pak? Ya, alasannya ya banyak pendapatan itu tidak semua masa sehari misalnya ini kan begini seperti ini ya. Ini nggak dapat 100. Kata 60 masih belum setorannya. Berarti pendapatannya berkurang kalau pakai sistem itu ya, Pak ya? Jauh. Setorannya ke Dinas Perhubungan berapa, Pak? 160 sehari semalam. Sehari semalam? Iya. 160 per jukir? Kalau aku sih tergantung yang punya parkiran. Kalau saya sih nggak setuju. Kenapa Pak nggak setuju, Pak? Kalau setuju itu gimana ya? Posisinya kayak gini, Bos. Hasilnya ya berkurang. Tapi kalau saya ambil keputusan takutnya yang belakang gimana kan gitu, Bos. Saya kan anak buah saya. Kurang lebih 80-an mungkin, kurang lebih. 80.000? Ya, dibagi 2 itu. Sama yang satunya itu. Berarti sehari ada 2 orang yang jaga? Ya. Sementara itu pemerintah kota Surabaya justru menganggap jika penerapan sistem parkir berlangganan dan non-tunai ini mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan mencegah parkir liar. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bahkan meminta Dinas Perhubungan mengevaluasi dan mendata titik-titik lokasi parkir. Di samping menerapkan parkir melalui pembayaran KRIS, Wali Kota Eri meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk melakukan pemeriksaan PAD Surabaya. Hasil rekomendasi BPK adalah semua restoran atau tempat makan di Surabaya harus menyediakan tapping atau alat pembayaran untuk parkir. Karena apa? Saya melakukan parkir dengan KRIS atau parkir berlangganan ini untuk menaikkan pendapatan mereka secara jelas. Dan dari 40% nang wilayah itu
umpamanya pendapatannya 1 juta, maka dia bisa pulang bawa 400.000 per hari. Kan itu jelas kan? Gak dipotong-potong kan selama ini dipotong ambil disup setoran ini bulet aja kan. Nah, dengan model parkir berlangganan atau dengan non tunai ini, non tunai itu macam-macam loh ya. Duduk kris tok loh. Ono berlangganan, ono voucher, ono kris. Itu bisa macam-macam. Karena apa? Saya ingin memastikan satu orang ini untuk piro saja nih sih. Hal ini kan jelas. Untuk 400.000, untuk 300.000. Siapa yang bermain kelihatan. Wali Kota Eri telah meminta Dishub Surabaya memastikan tidak ada lagi juru parkir jukir yang menarik retribusi parkir di atas ketentuan yang telah ditetapkan. Bahkan di tahun 2024, Dinas Perhubungan akan menerapkan parkir zona di 97 ruas jalan yang terbagi dalam 14 kawasan zona. Seluruh jukir kota Surabaya menolak pembayaran non tunai di kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan sistem parkir berlangganan dan non-tunai ini bertujuan agar pendapatan asli daerah bisa optimal dan kebocorannya karena parkir liar. Namun, program retribusi parkir tepi jalan pemerintah Kota Surabaya bersistem digital kris justru ditolak para juru parkir dengan alasan mereka anggap sistem ini menurunkan pendapatan. Masyarakat pun masih beranggapan jika dibutuhkan adanya tindakan tegas sekaligus perubahan sistem yang dianggap kurang tepat untuk menuntaskan masalah parkir di Surabaya yang tak pernah kunjung tuntas. Beda kepala, beda berpikir. Juru parkir di Taman Bungkul mengaku setuju dengan sistem pembayaran parkir non-tunai karena dianggap lebih cepat dan praktis. Dengan adanya kris, saya senang sekali karena mengurangi non tunai, dua mempermudah pengguna parkir. Berarti setuju ya Pak dengan adanya itu? Nggak ribet Pak malahan Pak? Nah, masalah ribet tergantung dari pelayanan kita. Tapi rata-rata dibandingkan dengan pengguna parkir yang lain rata-rata gimana Pak? Sekarang masih sering tunai atau lebih sering masih di daerah Bungkul ini masih 99% masih tunai. tunai ya Pak ya? Tapi jenengan juga ikut sosialisasi nggak Pak? Ikut bayar pakai kris aja gitu? Pasti saya pertanyakan mau bayar pakai kris atau enggak. Dari pendapat itu, Dinas Perhubungan telah memberikan pembagian laba pendapatan sebesar 20% hingga 35% untuk para jukir Surabaya. Dinas Perhubungan juga diminta melaporkan jumlah retribusi yang diterima dan kekurangan dari target yang belum tercapai. Harapannya, ada perbaikan untuk mencapai target retribusi parkir pada keesokan harinya. Pegawai di pemerintah kota sendiri pun mungkin untuk merubah habit untuk menjadi dari tunai menjadi non tunai itu tidak mudah karena tidak semua orang memiliki e-money seperti itu. Pembagian berapa persen sih Bu ke parkir? Kemarin pada awali kan 40-60 Bu? Iya, sebelumnya 70-30 nggih. 70-nya pemerintah kota Surabaya, 10%-nya Qatar atau koordinator juru parkir, 20%-nya jukir. Untuk yang kris ini kita menerapkan bagi hasilnya 60-40. 40% itu dibagi 5%-nya untuk Qatar, 35%-nya jukir. Jadi jukir sudah ada penambahan 15%. Bahkan di tahun ini, Dinas Perhubungan akan menerapkan parkir di 97 ruas jalan yang terbagi dalam 14 kawasan zona.
permasalahan ini dibutuhkan audiensi antara para jukir dengan pemerintah kota Surabaya untuk mencari solusi terbaik terkait sistem retribusi parkir di Kota Pahlawan. Menanggapi permasalahan parkir di Kota Surabaya yang tak kunjung tuntas, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Aher Mastoni, menanggapi lebih positif. Pembayaran parkir non-tunai ini dianggap mampu meningkatkan pendapatan asli daerah PAD dengan catatan jika teknis pelaksanaannya juga jelas. Edukasi terhadap jukir di Surabaya kurang maksimal dilakukan karena tidak semua melek digital. Politisi Gerindra ini menilai pendapatan asli daerah dari sektor parkir selalu minim dari target. Di tahun lalu, dari target 60,4 miliar rupiah, realisasi pendapatan hanya di angka 30 miliar rupiah. Sehingga diharapkan adanya pembayaran parkir non-tunai bisa membantu menambah pendapatan daerah. Digitalisasi parkir hanya salah satu instrumen yang bisa dijadikan pilihan. Namun penegakan sistem ini tentu saja tak bisa berjalan sendiri. Dua jenis parkir, yakni parkir di pinggir jalan dan dalam gedung, hanya parkir pinggir jalan yang dianggap sebagai penyumbang pendapatan asli daerah atau PAD. Parkir pinggir jalan juga dianggap penyumbang kemacetan, namun di sisi lain dinilai berpotensi menambah potensi PAD tinggi. Maka dari permasalahan ini butuh kesiapan dari aspek teknis dan terutama penegakannya. Namun Tony meminta agar teknis pelaksanaan parkir non-tunai harus diperjelas karena sesuai pelaporan, besaran tarikan hingga persentase pembagian dengan jukir. Mencegah kebocoran ini kan konsep ini harus diikuti dengan langkah-langkah teknis yang konkret. Jadi yang pertama kita harus mensosialisasikan sistem ini kepada masyarakat dan petugas harus memahami bahwa sistem ini adalah sesuatu yang mutlak berlaku di Surabaya. Yang kedua, masyarakat juga harus memiliki ini bayarnya. Jadi e-money-nya itu harus punya. Sejauh ini kalau untuk kendaraan mobil kan mereka biasa di tol sudah oke. Berarti di sini ada satu mobilisasi masyarakat, terutama pemilik kendaraan motor roda 2 untuk memiliki e-money. Pelaksanaan parkir non-tunai menunjukkan pelaksanaan peraturan daerah oleh Satpol PP dan Dishub sangat lemah. Sehingga jika pelaksanaannya lancar, maka diharapkan mampu memberantas jukir liar yang kerap merugikan masyarakat. Senada dengan Hermastoni, keberadaan parkir non-tunai juga disambut baik masyarakat. Pembayaran non-tunai ini memudahkan tanpa mengeluarkan tunai. Setuju, soalnya kadang nggak bawa uang cash gitu, jadi bisa pakai kris ya lumayan lah. Berarti membantu ya, nggak keberatan ya kalau misalnya diterapkan di semua titik jalan itu? Enggak sih, soalnya kalau bisa juga Indomaret, Alfamart itu juga sih, biar kalau memang bayar ya mending bayar di kris aja daripada ke tukang parkir liar. Oh, oke. Kalau menurut saya gitu. Parkir tepi jalan melibatkan interaksi atau transaksi langsung antara juru parkir dengan pengguna jasa parkir. Hal ini dianggap atau diduga memberi ruang terjadinya kebocoran. Transaksi non-tunai menjadi salah satu opsi untuk menghindari permasalahan tersebut.
Merasa disudutkan warga Surabaya dengan keluhan juru parkir jukir liar yang mematok tarif parkir di luar ketentuan, maka Paguyuban Jukir Surabaya atau PJS membuat bantahan. Ketua PJS Izul Fikri membantah adanya jukir liar di Surabaya. Menurutnya, semua jukir di Surabaya dinyatakan legal dan membayar retribusi parkir. Kritik pun dilayangkan ke pemerintah kota Surabaya yang tidak melibatkan PJS dalam penyesuaian aturan perparkiran. Aturan baru penggunaan kris dalam pembayaran parkir maupun metode langganan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tidak pernah meminta PJS untuk duduk bersama untuk mendengarkan aspirasi para jukir. Izul juga menekankan bahwa perparkiran merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah di Surabaya. Bahkan tak ada edukasi tentang penerapan sistem pembayaran parkir non-tunai terhadap para jukir di Surabaya yang tak semua melek digital. Sebenarnya apa yang tercantum di Perda itu tidak pernah diterapkan oleh Dinas Perhubungan. Ya, perlu kami sampaikan kalau di Perda kan 80-20, 20% ke juru parkir, 80%-nya ke Dinas Perhubungan. Yang terjadi saat ini adalah, yang diterapkan di lapangan saat ini adalah sistem target. Perlu kami jelaskan misalnya ada salah satu juru parkir mendapatkan rekomendasi untuk mengelola atau mengelola parkir tepi jalan umum misalnya titik A. Ya, setelah mendapatkan KTA dari Dinas Perhubungan, maka ada tim yang turun dari Dinas Perhubungan ke titik tersebut. Maka dilakukanlah penghitungan, ya, istilahnya uji petik untuk menentukan besaran potensinya atau targetnya. Ya, setelah itu maka terbitlah target sehari sekian, gitu. Misalnya sehari 100.000, sehari 200.000. Ya. Mau sepi, mau rame, mau hujan, mau panas, ya itu yang harus dibayarkan oleh juru parkir Kota Surabaya kepada kepala pelataran yang notabene adalah timnya Dinas Perhubungan. Begitu. Sesuai potensi, sudah target tadi, tidak lagi memakai acuan Perda, begitu. Jadi yang saat ini terjadi, ini sistem target, ya, sistem target. Artinya sudah tidak lagi mengacu kepada Perda yang ada, begitu. Yang 80-20 itu pun sekali lagi kami sampaikan, juru parkir tidak mendapatkan tanda terima, ya, dari kepala pelataran. Atau disebut juga oleh Dinas Perhubungan koordinator jukir, gitu. Sementara di lapangan kami lagi yang salah, gitu. Juru parkir ini menjadi salah-salahan, menjadi sasaran amuk masyarakat. Perlu kami sampaikan, ketika terjadi kehilangan, ya, maka juru parkirlah yang bertanggung jawab mengganti semua risiko itu. Ya. Termasuk ketika sakit dan lain sebagainya itu tidak ada cover dari Dinas Perhubungan, termasuk dari pemerintah kota. Kamilah ini PJS ini yang mengayomi mereka, ya, melindungi mereka. Anak-anak yatim itu bukan Dinas Perhubungan yang ngopeni, tapi Paguyuban Jukir ini yang ngopeni, gitu. Bahkan kita sampai kepada misalnya proses penguburan dan lain sebagainya, kami ini yang melindungi mereka, yang berkontribusi terhadap mereka, gitu. Dari Dinas Perhubungan mohon ditanyakan, apa saat ini Dinas Perhubungan ini cuma mengambil haknya kepada juru parkir, tanggung jawabnya tidak ada. Menanggapi permasalahan parkir di Surabaya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia akhirnya bersuara.
Sistem parkir dan edukasi terhadap juru parkir yang menjadi tugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya kurang maksimal penegakannya. Penerapan sistem pembayaran parkir non-tunai tak semua dimiliki oleh masyarakat. Mereka yang belum siap dengan non-tunai belum sepenuhnya terakomodasi. Bahkan dari 1.300 titik parkir di Surabaya masih dianggap sama atau gebiah-uyah oleh Dinas Perhubungan dalam penerapan digitalisasi parkir. Bahkan penolakan juru parkir dengan penerapan pembayaran parkir non-tunai kini melahirkan masalah baru. Ya tidak apa-apa, itu hak mereka menolak. Tapi bagaimana keluhan-keluhan konsumen yang selama ini terjadi, bahwa pembayaran itu adalah salah satu proses transaksi. Yang paling penting hak konsumen adalah pada saat transaksi pada awal parkir itu seharusnya mendapatkan struk bukti pembayaran. Seharusnya pada waktu parkir, pada waktu barang dititipkan, saat itu konsumen sudah kewajiban mendapatkan bukti parkir bahwa barangnya dititipkan di situ, nanti bayar dan sebagainya. Tapi kenyataannya kan enggak. Dalam praktek parkir sekarang ini, bahwa orang kalau parkir tidak direken, tidak dihiraukan. Tapi kalau sudah mau pulang, sudah mau pergi mau pulang, waduh, sudah royoan yang nagih. Kan itu sudah benar. Nah, saya harapkan pemerintah kota ini ya meminterkan perjalanan parkir lah. Bagaimana jangan mikir duitnya saja gitu loh. Selama ini orang kalau komplain tentang parkir kemana? Tidak ada akses komplainnya itu. Mau telepon ke Disub, berapa nomor teleponnya Disub? Itu tidak tahu gitu loh. Di Undang-Undang Pelayanan Konsumen adalah penyelenggara atau pelaku usaha jasa maupun barang, dalam hal ini jasa parkiran, itu harus menjamin barang yang jasa yang disediakan. Jaminannya apa? Ya harus diasuransikan itu minimal itu, bahwa barang yang dititipkan itu sudah terjamin. Kalau terjadi hal-hal kehilangan atau kerusakan itu memang harus diganti. Permasalahan parkir sekaligus keluhan konsumen pengguna parkir akan menjadi warna perparkiran di Kota Surabaya. Komitmen untuk duduk bersama antara pemerintah Kota Surabaya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan Paguyuban Jukir Surabaya. Jika teknis penerapan, penegakannya telah tepat dan mampu memberikan layanan dan nyaman warga Surabaya, maka tak ada lagi yang dituding sebagai pihak yang disalahkan. Kalau jenengan menyampaikan, saya perlu klarifikasi di Surabaya apa ada parkir liar, saya pastikan tidak ada satupun parkir liar di Kota Surabaya. Polemik parkir di Surabaya masih bergulir. Butuh komitmen dengan duduk bersama. Upaya ini untuk menemukan teknis dan penerapan yang tepat agar warga Surabaya, terutama pengguna jasa parkir, tetap merasa aman dan nyaman. Jika teknis penerapan, penegakannya telah tepat dan mampu memberikan layanan dan nyaman warga Surabaya, maka tak ada lagi yang dituding sebagai pihak yang disalahkan. Saya Mustika Ratna, sampai di sini kebersamaan kita dalam Sorot Pemirsa. Sorot mengungkap fakta di balik peristiwa.